Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the video learning for the course of English for agricultural purposes. And this video learning will be our 8th meeting. And this video learning will be focused to discuss about how to formulate the introduction and discussion section for the scientific article. And this video learning will be divided into two parts. So this will be the part one of this discussion. So hope you enjoy this video learning. Okay, first thing first that we should understand is the definition of the introduction section itself. Ya, jadi kita harus tahu dulu introduction itu sebenarnya subbab apa sih kalau dalam penyusunan artikel ilmiah. So, introduction merupakan satu subbab penting dalam artikel ilmiah di mana penulis itu akan lebih banyak memaparkan tentang studi-studi terdahulu yang relevan dengan studi yang tengah dikaji oleh si penulis dalam artikel ilmiahnya. Nah, fungsi dari informasi yang diberikan tersebut, di mana dia memaparkan tentang studi-studi terdahulu itu adalah untuk menegaskan yang namanya gap of knowledge, ya, atau celah pengetahuan. Jadi, kalau adik-adik perhatikan, di subbab introduction itu biasanya penulis banyak sekali memberikan citasi literatur, ya, memberikan jurnal-jurnal atau informasi dari studi-studi sebelumnya yang mirip dengan apa yang sedang dipelajari atau sedang ditulis oleh si penulis itu sendiri. Sehingga kita bisa tahu, oh sejauh ini sudah ada banyak studi yang mengkaji tentang topik yang serupa. Nah, hanya saja penekanannya adalah pada celah atau gap of knowledge yang dipilih oleh penulis dalam artikel ilmiahnya. Artinya apa? Ketika penulis memaparkan begitu banyak studi terkait, tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa dari sebanyak itu studi yang sudah dilakukan, di mana nih titik atau celah yang masih kosong dan belum terjawab, dan itulah yang mungkin menjadi pilihan si penulis untuk kemudian dikaji dalam artikel ilmiahnya. Ya, jadi kita disarankan sebagai peneliti tidak mengulang apa yang sudah dikaji oleh orang lain. Jadi harus menegaskan di mana sih perbedaan antara riset yang kita lakukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalau dilihat secara posisi di artikel ilmiah, maka introduction itu biasanya berperan sebagai front entrance atau gerbang depan. Nah, sebagai gerbang depan tentu saja introduction itu jadi punya fungsi sebagai attention catcher. Artinya apa? Kalau orang tertarik dengan studi tersebut, tertarik dengan materi pada artikel ilmiah tersebut, maka introduction itu harus mampu mendorong pembaca untuk terus menggali informasi yang disajikan. Ya, biasanya paling gampang orang akan tertarik mulai dari judul misalnya. Setelah membaca judul, baca abstrak. Nah, setelah dari abstrak sudah tertarik, maka kemudian diharapkan mau terdorong untuk membaca di introduction. Nah, karena itu, ketika kita menulis atau menyusun introduction, maka kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan mengapa. Ya, pertama adalah kenapa kita memilih topik riset tersebut. Nah, kenapa kita merasa bahwa topik riset ini penting untuk dipelajari. Kemudian, kenapa kajian yang kita lakukan itu penting untuk diketahui orang lain. Penting untuk diketahui oleh peneliti-peneliti lain. Dan yang ketiga, kenapa penulis atau penulis artikel ilmiah mengadopsi pendekatan tertentu untuk mengisi gap of knowledge yang dialamatkan oleh si penulis tersebut. Nah, 3 pertanyaan why ini adalah informasi yang kemudian harus kita sediakan di dalam subbab introduction. Karena itu, untuk menyusunnya, biasanya kita bisa menggunakan semacam outline. Ya. Pertama, kita berikan dulu informasi latar belakang. Ya, kita tetapkan dulu konteksnya. Misalnya, kita mau
mau menyusun subbab introduction berkenaan dengan penyakit tanaman. Nah, kita harus set background dulu, set konteksnya dulu. Kira-kira penyakit tanamannya penyakit tanaman apa? Misalnya tanaman pisang. Nah, tanaman pisang penyakitnya yang mana? Misalnya fusarium, misalnya gitu ya. Jadi kita sediakan dulu atau sajikan dulu informasi latar belakang. Kemudian, kita jelaskan secara spesifik topik riset yang kita pilih dan kenapa riset itu penting. Misalnya tadi, kalau kita tertarik untuk mengkaji fusarium pada pisang, alasannya kenapa? Nah, kemudian riset tentang fusarium pada pisang ini fokusnya di mana? Misalnya, fokusnya adalah untuk mengkaji patogennya. Berarti kita mau cerita tentang patogen fusariumnya. Oke, kenapa itu penting? Nah, itu harus dijelaskan secara lugas, padat, singkat, dan jelas. Kemudian, kita harus sebutkan studi-studi terdahulu yang terkait, yang relevan, yang sudah dikaji untuk menyelesaikan masalah serupa. Ya. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang patogen, kira-kira studi-studi sebelumnya itu sudah ngebahas sampai level mana sih tentang fusarium pada pisang? Apakah baru pada level A atau level B? Nah, kira-kira nanti yang sudah dilakukan sudah sejauh apa? Baru yang terakhir kita sebutkan tujuan spesifik dari riset yang sedang kita tulis di artikel ilmiah tersebut. Ya, karena apa? Karena kita udah tahu tadi, ternyata sudah ada yang melakukan kajian pada pendekatan A, B, dan C. Ternyata belum ada yang melakukan di pendekatan D. Nah, kita mau lakukan yang di pendekatan D ini. Nah, itu yang kemudian akan menjadi tujuan spesifik dari riset yang sedang kita tulis di artikel ilmiah itu. The next things that we will discuss further is background information and introductory statement. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya kita menyebut ini sebagai informasi latar belakang dan pernyataan pembuka. Nah, kita bahas dulu apa itu pernyataan pembuka. Kalau latar belakang, informasi latar belakang, saya yakin adik-adik sudah terbiasa mendengar ini ketika menyusun proposal. Ya, kita sering mendengar istilah latar belakang. Nah, introductory statement atau pernyataan pembuka itu adalah kalimat ataupun statement yang menjelaskan informasi umum berkenaan dengan topik penelitian. Nah, biasanya kalau secara sederhana saya menyebutnya sebagai kalimat pertama pembuka cerita. Nah, jadi di jurnal itu kalimat pertama pembuka cerita itu seringkali dikaitkan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Ya, misalnya kayak tadi, kalau fusarium pada pisang berarti introductory statement-nya adalah tentang pisang. Nah, biasanya introductory statement itu tidak hanya satu kalimat. Ya, meskipun bisa saja kalau maunya menulis satu kalimat, tapi seringkali idealnya itu berisi 3-4 kalimat tentang bidang kajian secara garis besar yang kemudian kita arahkan untuk mengerucut supaya bisa menjelaskan topik penelitian secara lebih spesifik. Kita akan lihat contohnya. Ya, misalnya di sini ada contoh sebuah studi itu melakukan kajian tentang organic matter in soil dan penulisnya memilih untuk membuat pernyataan pembuka dengan menghubungkan antara bahan organik pada tanah sebagai salah satu faktor yang menentukan produksi tanaman secara sustainable, secara berkelanjutan. Ya, sehingga memang dalam kalimatnya jadi langsung terhubung antara sustainable production dengan adanya bahan organik pada tanah. Ya, nah ini adalah contoh dari pernyataan pembuka. Nah, biasanya pernyataan pembuka yang sering dipakai bisa berupa definisi atau bisa juga misalnya, pisang adalah tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi. Itu adalah pernyataan pembuka. Nah, sebagai tips dan trik juga, biasanya untuk kita menyusun atau memilih pernyataan pembuka, biasanya kita merefer atau merujuk pada judul. Ya, karena apa? Judul pada artikel ilmiah itu biasanya tersusun dari 3 komponen. Nah, ini kenapa kemudian kita jadi melipir ke judul, karena biasanya judul ini juga menentukan alur kita bercerita di introduction.
ya. Nah, judul artikel ilmiah umumnya terdiri dari 3 komponen. Pertama, ada main problem, kemudian ada general topic, dan ada specific topic. Nah, 3 item ini atau 3 komponen ini wajib terkandung di dalam judul artikel ilmiah. Karena kalau ada satu yang hilang, itu nanti jadi bikin bingung. Nah, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh judul dan bagaimana pecahan ataupun bagian manakah yang termasuk komponen main problem, general topic, dan specific topic. Nah, mari kita lihat beberapa contoh nih dari penyusunan judul ya. Kita lihat supaya kita bisa membedakan mana yang main problem, mana yang general topic, dan mana yang specific topic. Nah, misalnya ada judul seperti ini, Conservation Tillage for 17 years alters the molecular compositions of organic matter in soil profile. Ya, nah kalau kita lihat pada judul ini, maka kita bisa menemukan di sini general topiknya adalah conservation tillage. Jadi tentang pengolahan tanah secara konservatif, ya. Kemudian spesifik topiknya dia itu membahas khusus, ya, kalau dia kaitan tadi topik utamanya adalah pengolahan tanah, tapi topik khususnya itu fokus banget pada bahan organik dalam soil profile, pada profil tanah. Jadi dia nggak bahas yang lain. Nah, sedangkan main problemnya apa? Main problem yang dibahas itu adalah molecular composition. Ya, jadi spesifik topiknya berkenaan dengan pengolahan itu fokus pada bahan organik. Kemudian main problemnya adalah yang mau dilihat adalah molecular composition. Ya, nah kemudian kita lihat contoh lain. Nah, ada judul seperti ini, Deployment of Stacked Antimicrobial Genes in Banana for Stable Tolerance Against Fusarium Oxysporum cubans through Genetic Transformation. Nah, kalau di sini kita bisa tahu lah ya, mana yang menjadi spesifik topik. Nah, spesifik topik itu nggak harus cuma satu kata, teman-teman. Ya, nggak harus cuma satu kata doang. Bisa jadi beberapa kata. Contohnya di sini, spesifik topiknya bukan Fusarium Oxysporum cubans, melainkan stable tolerance against Fusarium Oxysporum cubans. Jadi fokus ke stable tolerance sebenarnya, tapi terhadap Fusarium. General topiknya apa? Kalau kita lihat main problemnya sederhana. Main problemnya adalah stack antimicrobial genes. Ya, jadi dia fokus pengen mempelajari gennya, ya, gen antimikrobial. Nah, spesifik topiknya adalah untuk stable tolerance. General topiknya tentu saja banana, ya, karena memang ini kaitannya dengan pisang. Nah, jadi kalau nanti mau menyusun pernyataan pembuka, maka biasanya kita fokusnya tuh di sini, di general topic. Ya, banana adalah apa, pisang adalah apa. Misalnya kalau yang ini, conservation tillage adalah ini. Nah, itu akan menjadi pilihan dari pernyataan pembuka. Karena itu penting untuk adik-adik paham, kalau judulnya seperti ini, maka di manakah general topiknya. Jangan sampai salah menentukan general topik supaya nggak salah kemudian menyusun pernyataan pembuka. Kita lihat satu contoh judul lagi, ya. Penerapan farm from home melalui kegiatan vertikultur sebagai solusi antisipatif terhadap krisis ketahanan pangan akibat pandemi COVID-19. Nah, ya, di sini kita lihat kira-kira main problemnya mana, ya. Main problemnya adalah vertikultur, ya. Jadi jangan kebalik. Mungkin ada beberapa adik-adik yang ngerasa kayak, jangan main problemnya itu adalah farm from home, ya. Bukan, tapi main problemnya adalah vertikultur, khusus di vertikultur. Dia nggak cerita yang lain. General topiknya, ya, krisis ketahanan pangan akibat pandemi COVID-19. Jadi bukan cuma pandemi COVID-nya saja, tapi krisis ketahanan pangan selama atau setelah pandemi COVID. Dan spesifik topiknya adalah farm from home. Ya, nah jadi pastikan adik-adik semuanya nanti ketika menyelesaikan tugas yang diberikan ya di perkuliahan, pastikan baca dulu judulnya dan pahami di mana general topiknya supaya adik-adik bisa menyusun
pernyataan pembuka yang tepat. Next, kita coba lihat contoh bagaimana jurnal atau penulis di jurnal di artikel ilmiah menyusun kalimat pembuka, ya, menyusun pernyataan pembuka. Kita lihat ini dari jurnal berkenaan dengan tadi ya, deployment of stacked antimicrobial genes in banana for stable tolerance against Fusarium oxysporum cubans through genetic transformation. Ya, kita bisa lihat pernyataan pembuka yang dipilih oleh penulis ini fokus kepada menjelaskan general dan spesifik topik. Jadi dia langsung gabungin ya cerita tentang banana ya karena general topiknya adalah banana, tapi dalam satu kalimat dia langsung menghubungkan antara general dan spesifik topik. Jadi dia langsung menjelaskan bahwa budidaya pisang itu sering banget dipengaruhi atau sering banget terkendala karena adanya penyakit akibat fusarium. Nah, jadi dia langsung gabungin. Dan ini boleh saja ya. Tapi kalau misalnya kita mau fokus cuma di generalnya aja juga boleh. Atau mau direct ke spesifik topik juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang seringkali kalau langsung ke spesifik topik itu jadinya bikin bingung. Nah, jadi biasanya beberapa author lebih prefer digabungkan saja. General dan spesifik itu digabungkan dalam satu kalimat sehingga tidak jadi terlalu jauh gap-nya untuk kemudian sampai ke main problem. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dari jurnal tentang conservation tillage for 17 years alters the molecular compositions of organic matter in soil profile. Kalau kita lihat dari contoh ini, ya, bagaimana si author memulai pernyataan pembukanya, kita bisa pastikan bahwa si author itu cuma fokus jelasin general topik saja. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia hanya membahas tentang conservation tillage farming, apa itu dan literaturnya bla bla bla. Ya, kemudian dia masih menjelaskan lagi di bawah-bawah. Jadi bisa jadi ada beberapa author yang memilih kayak oke, cerita general topik itu satu paragraf sendiri deh. Gitu. Itu juga boleh ya. Itu sebenarnya bebas ya. Kita mau seperti apa itu cara menulisnya bebas asal tadi pilihan memulainya itu nggak salah ya. Jadi pilihan apa sih yang menjadi pembukanya supaya tidak kemudian keluar dari cerita yang mau disampaikan atau informasi yang mau disampaikan. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Nah, menurut adik-adik, nih ada satu judul nih, misalnya judulnya pengaruh medium substitusi dan ekstrak kecambah terhadap subkultur Vanda tricolor. Ya, ini judulnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita lihat nih dari paragraf ini ya, potongan paragraf ini, apakah ini sudah sesuai? Apakah pernyataan pembuka yang diberikan di sini sudah sesuai dengan kaidah yang dirancang untuk artikel ilmiah? Nah, ya, kalau kita lihat di sini di potongan ini, penulis memulai dengan anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi bla 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 berdasarkan data BPS bla bla bla. Jadi ada informasi mengenai apa itu anggrek dan lain-lain. Nah, kalau kita kaji, mengingat judulnya di sini tidak menyebut anggrek secara lugas, secara literal, ya, maka sebenarnya sangat disayangkan ketika memulainya justru dengan anggrek. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, statement ini tuh terlalu besar coverage-nya dan agak sedikit keluar dari general topik karena di judul juga tidak dimasukkan ada anggrek. Meskipun di sini ada Vanda tricolor yang itu adalah anggrek. Nah, ya. Jadi di sini starting point-nya itu terlalu jauh dari general topik yang dicantumkan di judul, ya. Kemudian ini tipe style penulisan yang masih skripsi banget ya, jadi memang beda. Nah, jadi kalau misalnya untuk artikel ilmiah, biasanya kita akan langsung membahas tentang Vanda tricolor atau bagaimana kesulitan atau masalah yang ditemukan saat kita mensubkulturkan Vanda tricolor itu akan jauh lebih spesifik dan lebih mudah untuk bisa kita menyusun subbab introduction yang sesuai. Nah,
Itu tadi penjelasan terkait dengan definisi dari subbab introduction dan juga bagaimana kita bisa menyusun terutama pernyataan pembuka dalam introduction ya. Nah, kita masih ada informasi lain berkenaan dengan cara menyusun subbab introduction dan juga discussion. Karena itu penting untuk adik-adik untuk menonton part 2-nya juga. Ya. Nah, sekian informasi yang bisa diberikan di video learning part 1 kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam memahami bagaimana caranya menyusun subbab introduction untuk artikel ilmiah. Sekiranya adik-adik punya masukan, saran, silakan bisa disampaikan langsung di komen. Kemudian sekiranya channel ini membantu adik-adik dalam memahami materi-materi selama perkuliahan di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, feel free untuk bisa subscribe channelnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.